Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini terkhusus ya bulan depan, bulan Oktober, Bapak Ibu admin ingin menyampaikan ya tanggal penting di bulan Oktober tahun 2022, tentunya untuk bagi pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan pelamar umum P3K Guru tahun 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan saja tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa baru-baru saja diumumkan 10 alokasi formasi P3K terbanyak di tahun 2022 pada pemerintah daerah. Ini resmi Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah 10 instansi ya dengan alokasi formasi paling banyak di Indonesia Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk urutan pertama ya, ada Provinsi Sulawesi Selatan yang mana alokasi formasi P3K-nya itu mencapai 10.385 formasi. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi bagi rekan-rekan guru honorer yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan ya, karena alokasi formasi itu sangat luar biasa, bahkan menempati urutan pertama ya untuk seluruh instansi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Provinsi Riau ya. Provinsi Riau alokasi formasinya itu mencapai 7.297 formasi Bapak Ibu ya. Lumayan banyak juga ya untuk Provinsi Riau ini, 7.297. Kemudian di urutan ketiga ada Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah alokasi formasi 6.319 formasi. Kemudian di urutan keempat ada Provinsi Sulawesi Tengah dengan total alokasi formasi P3K mencapai 5.309 formasi. Kemudian ada Provinsi Aceh dengan total alokasi formasi itu mencapai 4.491 formasi. Kemudian Provinsi Sulawesi Utara itu mencapai 4.373 formasi. Kemudian Provinsi Jawa Tengah itu 4.352 formasi. Provinsi Sumatera Selatan 4.329 formasi. Kemudian dari Kabupaten Bojonegoro Bapak Ibu ya, dari Kabupaten Bojonegoro itu mencapai 3.942 formasi, dan Provinsi Jawa Barat itu mencapai 3.800 formasi. Inilah top 10 ya instansi dengan alokasi formasi P3K terbanyak di tahun 2022, dan semoga bagi rekan-rekan yang menonton video ini termasuk dari salah satu dari 10 instansi dengan 10 alokasi formasi P3K terbanyak di tahun 2022 pada pemerintah daerah. Nah, ini tentunya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan terlebih dahulu bahwa untuk proses pendaftaran P3K Guru tahun 2022 di sini sudah ada alur resminya ya. Jadi bagi seluruh peserta prioritas ya, jadi mulai dari P1, P2, P3 dan pelamar umum itu melakukan namanya pendaftaran pada SSCASN Bapak Ibu ya. Nah, nantinya Bapak Ibu seluruh pelamar prioritas itu akan melakukan proses daftar ulang ya. Kalau umum pendaftaran baru sih sebenarnya. Jadi istilahnya kalau pelamar prioritas itu login ulang. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan prosesi pendaftaran pada SSCASN baik prioritas maupun umum, nantinya itu akan terkoneksi dengan 3 data Bapak Ibu ya. Ada 3 data yang akan menjadi
terkoneksi ketika Bapak Ibu daftar di SSC ASN. Nah, ketiga data itulah nantinya yang akan menjadi penentu untuk menentukan prioritas berapa Bapak Ibu nantinya di akun masing-masing di SSC ASN. Yang pertama itu SSC ASN, kemudian validasi data kependudukan, kemudian ada namanya filtering Dapodik. Nah, ketiga data ini itulah yang akan menjadi penentu sistem untuk mendeteksi secara otomatis apakah Bapak Ibu nanti masuk prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan pelamar umum. Jadi nantinya sistem akan menentukan prioritas berapa ataupun umum. Itu tergantung dari validasi data Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Nantinya itu akan ada seleksi administrasi ya. Nah, untuk pelamar P1 itu nantinya akan langsung penempatan ya. Penempatan mengisi formasi berdasarkan penyesuaian formasi dari Menpan RB. Seperti itu ya. Jadi ada nantinya penempatan bagi guru lulus PG itu disesuaikan dengan penyesuaian formasi Menpan RB. Itu yang kemarin Bapak Ibu ya, yang sekitar 319.000 guru P3K di daerah ya. Nah, jadi nantinya penempatan Bapak Ibu selaku pelamar prioritas 1 itu ditentukan oleh penyesuaian formasi dari Menpan RB seperti itu. Kemudian untuk seleksi observasi itu ketika penempatan P1 ini masih menyisakan formasi, barulah dilaksanakan seleksi observasi bagi prioritas 2 dan 3. Dan masih ada sisa formasi, itu baru ada pelaksanaan ujian ya. Nah, jadi untuk pelamar umum itu akan ada pengolahan nilai Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa seluruh metode seleksi kompetensi akan dituangkan pada Kepmendikbudristek, perhitungan nilai dan pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2022. Jadi inilah prosesnya Bapak Ibu ya. Proses pendaftaran P3K Guru tahun 2022 mulai dari pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum tentunya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Terkait dengan dua tanggal penting ya bagi pelamar prioritas 1, tepatnya di bulan Oktober, kita bisa menjadikan salah satu tambahan referensi file ini Bapak Ibu ya, terkait simulasi jadwal seleksi CASN 2022. Meskipun ini belum resmi ya, karena ini baru simulasi jadwal, tapi setidaknya ini sudah bisa menjadi tambahan referensi sambil kita menunggu pengumuman resmi dari Pansalnas. Nah, untuk bulan Oktober Bapak Ibu perhatikan di poin kedua. Nah, di angka nomor 2 di bulan Oktober itu tepatnya di tanggal 5 Oktober sampai 26 Oktober 2022, berarti ada waktu 22 hari, itu ada proses pendaftaran seleksi. Nah, kalau dikatakan proses pendaftaran seleksi berarti itu langsung login ya. Bagi pelamar P1, kemudian P2, P3 dan pelamar umum itu serentak nantinya di pendaftaran seleksi. Nah, ketika di pendaftaran seleksi nantinya di tanggal 5 Oktober 2022, Bapak Ibu pelamar P1 itu akan terfilter oleh data ini. Seperti yang kita bahas tadi, nantinya ketika di 5 Oktober itu Bapak Ibu login nantinya, maka akan dideteksi secara otomatis by sistem untuk pengkategorian tiap pelamar P3K. Apakah Bapak Ibu adalah terdeteksi P1, terdeteksi P2, P3 atau pelamar umum. Seperti itu ya. Jadi di tanggal apa ya? Di tanggal 5 Oktober itu sangat penting Bapak Ibu ya, menurut admin pribadi itu sangat penting ya. Karena di sini dimulai 5 Oktober itu ada seleksi administrasi, waktunya itu pendaftaran seleksi itu 22 hari. Nah, setelah itu ada seleksi administrasi itu juga di tanggal 5 Oktober, tetapi jauh lebih diperpanjang dari 5 Oktober sampai 1 November 2022 untuk seleksi administrasi. Berarti itu waktunya 28 hari. Dan kita persingkat, Bapak Ibu perhatikan di tanggal 24 November yang diberikan warna kuning ini ada pelaksanaan seleksi.
Kemungkinan penempatan guru lulus PG itu di Oktober dan November Bapak Ibu ya. Namun untuk tanggal pastinya admin hanya bisa memprediksi ya. Tetapi kita tunggu saja pengumuman resmi dari Panselnas. Seperti itu ya informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.